Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa'aqulu ila hadratin nabi mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususun mu'allifi hadzal kitab asy-syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim. Iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal. Hal adalah isim fudlah. Artinya fudlah itu bukan pokok dalam susunan kalam yang dibaca nasab, ya, berarti mengecualikan yang dibaca jar dan yang dibaca rafa. Al-mufassiru liman bahama minal hayati, yang menjelaskan tentang keadaan yang masih samar. Jadi didatangkannya hal itu untuk menjelaskan keadaan, ya, keadaan. Berarti mengecualikan yang menjelaskan zat. Artinya hal itu didatangkan untuk menjelaskan keadaan sahibul halnya. Yes. Nah, hal ini sesuai dengan dawuh Kyai Nazim Syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti, al-halu wasfun dzuntisabin ati mufassiran li mubhamil hayati wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara kaja'a zaidun rakiban malfufa wa qad darabtu 'abdahu maktufa wa qad yaji'u fil kalami awwala wa qad yaji'u jamidan muawwala wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafu wa qad yaji munakkara wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafu wa qad yaji munakkara. Al hal wasfun dun kisabin ati mufassiran li mubhamil hayati. Hal adalah sifat yang dibaca nasab yang datang untuk menjelaskan keadaan. Lah, sifat ini baik berupa isim, berupa jumlah, atau berupa dzaraf, atau berupa jar majrur, bebas ya.
Sifatnya itu baik berupa isim, baik berupa jumlah, baik berupa dzaraf atau berupa jar majrur. Contoh, jaa zaidun rakiban au murakiban. Ini lafaz rakiban atau murakiban ini adalah hal, yaitu sifat, ya, dalam hal ini berupa isim, di mana lafaz rakiban atau murakiban ini didatangkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Dalam hal ini lafaz zaidun. Berarti Zaid datang. Nah, datangnya Zaid itu dalam keadaan apa? Ya. Nah, keadaannya itu seperti apa? Oh, datangnya itu sambil naik kendaraan. Berarti naik kendaraan ini menjelaskan keadaan Zaid datang. Contoh lain, au yarkabu, jaa zaidun yarkabu, dimaknai secara bahasa Jawanya jaa wistaka sapa zaidun mbah zaid yarkabu hale, hale nunggang kendaraan. Lafaz yarkabu ini adalah jumlah, dan bahkan di sini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena didahului oleh kalimat fi'il, dalam hal ini berupa fi'il mudhari'. Jumlah ini statusnya menjadi hal, artinya didatangkannya lafaz yarkabu untuk menjelaskan datangnya Pak Zaid. Contoh yang jumlah ismiyah, jaa zaidun wa huwa rakibun. Jaa wisteka sopo zaidun mbah Zaid wa huwa hale utawi Pak Zaid iku rakibun wong kang nunggang kendaraan. Pak Zaid datang seraya menaiki kendaraan. Yes. Seraya menaik kendaraan. Ngoten. Contoh yang berupa dzaraf, ataupun ra'aitu zaidan amamal masjid. Itu lafaz amama ini dzaraf, statusnya menjadi hal. Aku melihat Pak Zaid. Keadaan Pak Zaidnya di mana? Oh, di depan di depan masjid. Ngoten nggih. Jadi intinya hal adalah sifat baik berupa isim, jumlah, dzaraf atau jar majrur yang dibaca nasab, di mana sifat tersebut didatangkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Perlu diketahui yang namanya hal itu mesti nakiro. Awas, yang namanya hal itu mesti nakiro. Yang namanya hal itu mesti nakiro. Lah, yaitu rokiban, yarkabu, ya. Kalau toh ada ternyata hal kok berupa isim ma'rifat, kita takwil. Ya, ditakwil. Contoh yang ditakwil, jaa zaidun wahdahu. Jaa wis teka sapa zaidun Pak Zaid wahdahu hale dheweke Pak Zaid. Awas, ingat, wahdahu itu adalah susunan idhofah. Di mana susunan idhofah mudhof itu mesti mengikuti mudhof ilaihnya. Nah, artinya mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya ma'rifat. Wahdahu wahdun itu kan nakirah. Karena diikutkan, karena dimudhofkan kepada domir, di mana domir itu ma'rifat, maka wahdun itu menjadi ma'rifat. Tapi di sini ternyata menjadi
hal. Nah, berarti kan keluar dari hukum asal bahwa hal itu adalah nakirah. Maka di sini ditakwil aimun faridan. Ya. Zaid datang sendirian. Nah, keadaan datangnya itu sendirian. Ayo dengarkan nggih. Lah terus terkadang terkadang hal itu berada pada permulaan dan bahkan wajib. Jadi begini, pada dasarnya hal itu karena seperti tadi diungkapkan pada awal pembicaraan bahwa hal itu fudlah, berarti kalau fudlah itu kan di akhir, ya, sebab bukan bagian penting dalam kalam, di akhirnya. Nah, namun ternyata hal ini kadang dan bahkan wajib berada di permulaan kalam. Contoh, di sini ada contoh. Contohnya itu kaifa jaa Zaidun. Seperti apa Zaid datang? Hale kayak apa? Kaifa hale kayak apa? Jaa teka sapa Zaidun Pak Zaid. Seperti apa keadaan Zaid datangnya itu seperti apa? Nah, di sini dapat kaifa statusnya menjadi hal. Ya, statusnya menjadi hal. Tapi ternyata di permulaan kalam. Dan bahkan ini wajib. Ya, bahkan ini wajib. Kenapa wajib? Karena kaifa itu mengandung istifham, di mana istifham itu harus berada di permulaan kalam. Jadi hukum asalnya hal itu berada di akhir, namun terkadang hal bisa pada permulaan kalam dan bahkan wajib. Ya. Perlu diketahui bahwa sahibul hal itu harus ma'rifat. Ya. Sahibul hal itu harus ma'rifat. Ya, seperti contoh-contoh tadi itu Zaidun semuanya ma'rifat ya. Tapi ternyata kadang ada yang nakiroh, tapi ini tidak bisa disamakan ya. Biarkan saja. Ya, karena di sini contohnya juga hadis seperti Shalla Rasulullah alaihi wasallam jalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Ya, rijalun qiyaman. Lafaz rijalun ini kan sahibul hal. Tapi hal sahibul hal. Di mana lafaz rijalun ini adalah nakirah. Ya. Ini tidak bisa disamakan ya. Biarkan saja. Artinya nyeleneh. Enggak apa-apa. Ini hadis. Kalau bukan hadis ini enggak boleh. Karena ini hadis maka silahkan saja. Ya, jadi karena memang begitulah ilmu nahwu. Begitulah kaidah. Enggak ada kullu qaidatin mustasnayatun. Setiap aturan, setiap kaidah, setiap undang-undang itu mesti ada mustasnayatnya. Contoh, misal dalam sholat ya, dalam sholat 3 gerakan itu tidak diperkenankan, bahkan batal. Tapi ternyata ada mustasnayat. Ya, misal sunnah mengangkat kedua tangan sebelum ruku. Kita angkat kedua tangan sebelum ruku seret. Apakah itu bukan gerakan 3 kali? Apakah itu bukan gerakan yang keras? Ya, itu kan keras, tapi itu mustasnayat. Karena ada hadis tersendiri yang menganjurkan, bahkan ya, menganjurkan untuk mengangkat tangan sebelum sebelum melakukan
rufu. Jadi pada intinya untuk pertemuan kali ini kita membahas hal itu harus berupa isim nakiro. Ya. Kalau toh ada yang berupa isim ma'rifat maka harus ditakwil dengan nakiro. Terus hal itu harus berada di akhir hukum asalnya. Tapi ternyata ada yang dijadikan ada yang berada di permulaan kalam karena ada beberapa hal diantaranya adalah berupa isim berupa lafaz yang mengandung istifham. Terus sohibul hal itu harus berupa ma'rifat. Ya, saya ulangi, hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang Nazm Amriti. Dan semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita semua, selalu istiqomah dalam menuntut ilmunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.